Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal semakin dekat. Hai, siarkan di gunung dan di mana saja. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Matius 15 ayat 1-20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut
dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Tema hati yang bersih. Para pemimpin agama Yahudi sangat memperhatikan kebersihan. Maka mereka punya banyak aturan dan tradisi untuk mencegah barang kotor masuk ke mulut. Salah satunya dengan mencuci tangan. Suatu hari mereka bertanya, mengapa murid-murid Yesus lupa mencuci tangan sebelum makan? Namun Yesus tahu mereka hanya ingin mencari-cari kesalahan. Jadi Yesus meminta mereka untuk lebih memperhatikan apa yang keluar dari mulut, yakni perkataan. Itu lebih penting daripada apa yang masuk ke dalam mulut. Jagalah hatimu bersih supaya perkataanmu juga bersih. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami supaya ketika kami berkata-kata menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyakiti sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ketika kita berbicara, pembicaraan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan lakukanlah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.